Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sesi kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita akan melakukan percobaan MELD lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gelombang stasioner. Sebelumnya kita bahas dulu sejarah singkatnya. Pada tahun 1800-an, ada fisikawan Jerman bernama Franz MELD melakukan eksperimen pada dawai atau tali. Lebih jelasnya, perhatikanlah ilustrasi berikut. Seutas tali yang salah satu ujungnya diikat pada suatu penggetar dan ujung lainnya dipentalkan sebuah katrol dan digantungkan beban bermasa M seperti gambar 1. Jika vibrator itu digetarkan dengan frekuensi F, maka akan terbentuk gelombang yang berlawanan dengan gelombang datang seperti gambar kedua. Perpaduan atau interferensi gelombang datang dan gelombang pantul akan menghasilkan suatu gelombang, yaitu gelombang stasioner. Apa ciri-ciri gelombang stasioner? Yang pertama, gelombang pantulnya mempunyai amplitudo dan frekuensi yang sama dengan gelombang datang, namun arahnya berlawanan. Dan yang kedua, terdiri atas simpul dan perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik dengan amplitudo minimal. Perhatikan gambar sebelah kiri. Dan perut adalah tempat kedudukan titik dengan amplitudo maksimal. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. 1 lambda adalah jarak antar puncak berurutan dan jarak antar lembah yang berurutan. Kesimpulan eksperimen MELD ini dirumuskan dengan V sama dengan akar F per mu, dengan mu adalah massa persatuan panjang tali, sehingga dirumuskan menjadi V sama dengan akar FL per M. Dan bisa juga dengan persamaan cepat rambat gelombang yang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Untuk keterangan rumus ada di samping ya. Yuk kita mulai percobaannya. Dengan tujuan percobaan, yang pertama, memahami prinsip kerja eksperimen MELD. Yang kedua, memahami hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali. Yang ketiga, memahami hubungan cepat rambat gelombang dengan rapat massa tali. Dan yang keempat, yaitu menghitung jumlah perut dan simpul tiap percobaan. Untuk kegiatan 1, mengetahui hubungan antar cepat rambat gelombang atau V dengan tegangan tali atau F. Yuk kita mulai percobaannya. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, power supply. Yang kedua, beban dan penggantung beban. Yang ketiga, tali atau benang. Yang keempat, vibrator atau penggetar. Yang kelima, katrol. Yang keenam, ada neraca Ohaus. Dan yang terakhir yaitu mistar atau penggaris. Dengan prosedur kerjanya, yang pertama, lakukanlah kalibrasi neraca Ohaus sebelum neraca ini digunakan. Neraca yang udah dikalibrasi itu nantinya jarumnya posisinya tepat berada di 0 seperti gambar berikut. Lalu, timbanglah massa beban yang digunakan. Ambil salah satu beban dan letakkan beban tersebut pada penggantung beban yang telah disediakan. Selanjutnya, mengambil tali atau benang, ikatkan salah satu ujungnya pada vibrator atau penggetar dan ujung lainnya dipentalkan pada suatu katrol yang telah diberi beban bermassa M1. Rangkailah alat seperti gambar berikut ini. Setelah menyusun sesuai dengan gambar, nyalakanlah power supply sehingga vibrator bergetar. Aturlah level dan frekuensi pada power supply dan juga menggeser tali sehingga terbentuk gelombang stasioner yang diinginkan. Lalu ukurlah panjang tali tersebut dari vibrator sampai katrol pada saat terbentuk gelombang stasioner yang diinginkan. Dan jangan lupa, hitunglah jumlah perut dan simpul tiap percobaan. Mengulangi langkah-langkah sebelumnya,
Dengan menggunakan dua masa yang berbeda, lalu catatlah seluruh hasil pengamatan pada tabel pengamatan di LKPD yang ada di e-learning, dan hitunglah cepat rambat gelombang pada tali, dan analisislah hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali. Berikut hasil percobaannya. Percobaan 1. Frekuensi yang digunakan yaitu 57 Hz, massa beban 55,7 gram, terbentuk setengah gelombang ketika panjang tali yang terukur 57 cm. Dengan frekuensi dan massa beban yang sama, terbentuk satu gelombang ketika panjang tali yang terukur 87 cm. Dan terbentuk satu setengah gelombang ketika panjang tali yang terukur 99,5 cm. Percobaan kedua. Frekuensi yang digunakan tetap 57 Hz, namun massa beban yang digunakan sekarang yaitu 66,7 gram, terbentuk setengah gelombang ketika panjang tali 83 cm. Terbentuk satu gelombang ketika panjang tali yang terukur 92 cm. Dengan frekuensi dan massa beban yang sama, terbentuk satu setengah gelombang ketika panjang tali yang terukur 104 cm. Untuk percobaan yang ketiga, massa beban yang digunakan yaitu 75,7 gram, terbentuknya setengah gelombang ketika panjang tali 87 cm. Terbentuknya satu gelombang ketika panjang tali yang terukur 98 cm. Massa bebannya tetap ya, 75,7 gram. Dan terbentuk satu setengah gelombang ketika panjang tali yang terukur dari vibrator 108,5 cm. Setelah melakukan percobaan tadi, analisislah hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan tali dan buatlah grafik antar keduanya. Dan lengkapilah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ada di e-learning. Di sana berisi ada tabel pengamatan, pembahasan, dan soal-soal. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.